إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah salat Jumat rahimana rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita nikmat kesehatan, memudahkan kita melaksanakan kewajiban mingguan kita sebagai seorang muslim. Semoga dengan kemudahan ini Allah Subhanahu wa taala kelak mempermudah langkah kita menuju surga di hari kiamat. Ikhwatal iman rahimakumullah, di antara hal penting perlu kita ingat sebagai seorang muslim adalah bahwa ketika apa-apa yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak sesuai dengan harapan kita, tidak sesuai dengan keinginan kita, maka disinilah titik tolak penting untuk kita kuatkan keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hajat-hajat kita belum tersampaikan, berapa banyak cita-cita keinginan kita itu belum Allah kabulkan. Kita ingin anak kita mendidik kita di usia tua, tapi betapa banyak anak harus pergi dari keluarga kita, tinggal mungkin berdua dengan istri. Kita punya cita-cita ingin bisnis kita sukses, tetapi tahu-tahu tidak sesuai dengan harapan. Bahkan kita mungkin ada orang yang meminjam uang kepada kita, di saat memintanya begitu memelas, lalu ketika kita kasih dan ketika kita tagih terbalik kita yang memelas memintanya, padahal itu adalah uang kita. Kita yang merengek-rengek dengan berbagai macam kita beritahukan hajat-hajat kita, tapi tetap aja tidak mau mengembalikannya kepada kita, atau bahkan mungkin hilang peredarannya. Kita ingin senantiasa sehat, tapi Allah uji kita dengan sakit. Kita ingin berbagai macam keinginan yang begitu banyak. Kalau kita gampang kecewa, kalau kita gampang sedih, kalau kita gampang mengeluh, ketahuilah itu tanda nyata kita tidak beriman atau kurang keimanan kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hendaklah setiap muslim ingat dan camkan selalu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita ini semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, dan di antara takdir Allah itu adalah takdir yang terbaik yang Allah beritahukan kepada kita, inginkan kepada kita, baik kita sadar, ngerti ataupun tidak di balik hikmah itu. Maka dari itu akhi fillah, di balik ini belajarlah untuk menerima perkara-perkara yang tidak sesuai dengan harapan kita. Karena kenapa? Jika kita mendapatkan apa semua yang kita inginkan, bisa jadi kita sombong. Jika kita mendapatkan doa atau bahkan doa-doa kita kalau terkabul, bisa jadi kita menjadi orang yang ingkar kepada Allah. Karena merasa kita dekat dengan Allah, akhirnya kita mensucikan diri kita, menganggap diri kita paling saleh. Karena itu akhi fillah, bab takdir mengatakan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala sudah tekankan kepada kita, ma asaba min musibatin fil ardh, apapun musibah yang menimpamu di bumi, wala fi anfusikum, dan apapun yang menimpa dirimu sendiri, kata Allah, illa fi kitabin min qabli an nabra'aha, semuanya sudah kami catat dalam lauhul mahfuz. Tujuannya apa? Likaila ta'saw. Tujuannya apa? Wadzalika 'ala Allah yasir. Yang demikian itu mudah bagi Allah. Adapun tujuannya likaila ta'saw 'ala ma fatakum, agar kamu itu tidak bersedih dengan apa yang tidak kamu dapatkan. Wala tafrahu bima atakum,
dan agar kamu itu tidak terlalu gembira dan bahagia dengan apa yang dikaruniakan kepadamu. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah itu tidak senang kepada orang sombong lagi membanggakan diri. Betapa sering kita hanya mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, dan kita ketika bersedih, begitu bersedih ketika kita tidak dapatkan apa yang kita inginkan. Lihatlah Nabi SAW ketika mendapatkan apa yang beliau inginkan, beliau mengatakan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Dan ketika belum mendapatkan, tidak mendapatkan yang beliau inginkan, maka beliau membaca alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap situasi dan kondisi. Karena itulah di sini ikhwatul iman, di antara karakteristik seorang mukmin, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan hidup seorang mukmin, semua perkara itu adalah baik untuknya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min, dan prinsip ini tidak ada kecuali pada diri seorang mukmin. Ingat, bilangnya mukmin bukan muslim, karena tingkatan berikutnya setelah muslim adalah mukmin. Prinsip ini hanya ada pada diri seorang mukmin. Apa itu? In asabahu sarra syakara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan kelapangan, kemudahan, dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairul lah. Kalau dia mendapatkan ujian, musibah, dia bersabar, maka itu lebih baik baginya. Karena itulah akhifillah, di dalam hidup ini Al-Quran mengajarkan kepada kita, ketika kita mendapatkan nikmat kita bersyukur. Di sini Allah pun balas kita. Allah berfirman, wasanajzis syakirin, kami akan balas orang-orang yang bersyukur. Karena kenapa? Ketika kita diberikan nikmat, maka ini juga ujian bagi kita. Ketika kita mendapatkan ujian, itu juga di antara ladang pahala bagi kita. Karena kenapa? Allah tegaskan kepada kita bahwa ketika kita sabar, Allah pun akan berikan kita pahala tanpa batas. Allah berfirman, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya Allah memberikan balasan kepada orang sabar itu tanpa batas. Bayangkan mas sekalian, semua ibadah lain, sholat ada pahalanya, zakat dikasih kita jelas pahalanya, sholat jamaah 27 pahalanya. Tetapi ketika Allah jelaskan kepada kita, innama yuwaffas sabiruna ajram bighairi hisab, Allah beri pahala orang sabar itu tanpa batas. Maka ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, tidak kita dapatkan apa yang kita hajatkan, Allah kepingin menguji kita, bahkan kepingin memberikan kita lebih pahala besarnya dibandingkan pahala ketika kita mendapatkannya. Karena dalam hidup ini ada kalanya kita mendapatkan, ada kalanya tidak mendapatkan. Karena kita hanya berada di dua posisi ini. Maka dari itu setiap muslim, apapun kondisi yang dia hadapi, maka ketika kita dapat nikmat, bersyukurlah. Dan ketika kita mendapatkan ujian atau cobaan, bersabarlah. Kita hanya berada di dua kubu ini. Maka dari itu disinilah titik setiap muslim perlu paham bahwa kita berjalan di atas takdir yang Allah sudah takdirkan kepada kita, dan bisa jadi tidak diberikan itu adalah terbaik bagi kita. Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala tegaskan kepada kita dalam hal ini, agar kita setiap paham bahwa apapun terjadi ketika Allah tidak memberikan kepada kita, bisa jadi itu lebih baik bagi kita. Karena Allah tegaskan kepada kita, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kamu membenci sesuatu, padahal itu lebih baik bagimu. Wasa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Ada kalanya kamu mencintai sesuatu itu, padahal itu belum tentu baik bagimu. Kita mungkin enggak senang, enggak ingin sakit, enggak ingin tua, tetapi sadarlah, justru ketika kita tua, rambut udah memutih, tulang udah mulai melemah, baru kita kebanyakan ibadah. Kalau kita terus-terusan sehat, jamin belum tentu kita rajin ibadah. Lihatlah masjid rata-rata diisi sama anak muda apa anak orang tua? Rata-rata masjid diisi oleh orang tua. Kita yang muda seringkali malas ke masjid, dan kadang-kadang kita menyangka bahwa di saat tua itu lebih besar pahalanya ibadah. Enggak, justru lebih gede pahalanya itu di saat kita muda. Tua rajin ibadah wajar karena kita mau mati, tapi muda belum tentu. Makanya kita mungkin tidak ingin tua, tetapi di balik itu Allah ingin ngasih kita pelajaran. Allah ingin ingatkan kepada kita hanya sementara di dunia dan pasti akan meninggalkannya. Dan disinilah kita harus ingat bahwa hidup ini tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita. Hidup ini berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang Allah akan berikan kepada kita, pasti kita mendapatkannya. Dan apa yang tidak Allah kehendaki bagi kita, tidak kita akan dapatkan. Dan di balik setiap pemberian dan tidak diberikan itu, maka di sana itu ada hikmah besar yang belum tentu kita tahu. Bisa jadi kita tahu setelahnya. Karena kenapa? Disinilah ingat selalu, semua takdir Allah itu adalah baik untuk hambanya.
Cuma kita yang seringkali tidak tahu apa hikmah di balik itu semua. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimakumullah. Mari coba kita lihat salah satu hikmah agar kita ngerti bahwa apapun yang Allah takdirkan kepada kita itu adalah terbaik untuk kita. Ketika kita memiliki uang dipinjam lalu uang itu enggak balik-balik kepada kita, bayangkan mungkin hati kita bersedih. Maka di sini camkan baik-baik bahwa semua apa yang kita miliki belum tentu kita bisa nikmati. Bisa jadi kita ini hanya sebagai perantara di antara uang yang ada masuk kepada kita. Uang itu masuk ke rekening kita, lalu ternyata apa? Belum kita nikmati berpindah ke rekening orang lain dan rekening itu kembali kepada kita. Di sini setiap muslim harus sadar bahwa apa? Bisa jadi kita sebagai hanya perantara. Yang kedua, bisa jadi itu adalah titipan untuk kita dan belum tentu kita nikmati. Maka sadari semua apa yang kita miliki ini adalah titipan dari Allah. Yang kedua, lihat ketika ada orang punya utang, lalu kita tagih, lalu ketika dia belum mampu membayarnya dan kita bersabar karena dia belum mampu membayarnya, lihatlah gimana pahalanya. Nabi sabdakan kepada kita, pertama, ketika kita meminjamkan uang, Nabi sabdakan kepada kita, inna salafa yajri majra sadaqah, pinjaman itu setengahnya dihitung sedekah. Jadi ketika kita minjamkan uang, pokoknya setengahnya Allah hitung sedekah bagi kita. Lalu ketika kita nagih, ternyata orang itu tidak mampu membayarnya, mungkin dia dalam kesulitan, lalu mungkin kita bersedih, tapi coba ingat pahalanya. Nabi SAW bersabda, man anzara mu'siran, siapa saja yang memberikan penundaan pembayaran utang, orang yang kesulitan bayar hutang, falahu bikulli yaumin mitlu sadaqatun qabla an yahlad dain, setiap hari dihitung sedekah sejumlah uang yang dia pinjam sampai dengan utangnya lunas. Subhanallah. Jamaah pinjemin uang 1 juta, lalu ketika kita tagih ternyata orang itu tidak mampu membayarnya, apalagi kita tahu dalam kondisi kesulitan, lalu kita ikhlas memberikan penundaan, catat baik-baik, dari sejak itu setiap hari Allah catat bagi kita sedekah sejumlah 1 juta rupiah. Pernahkah kita setiap hari sedekah 1 juta rupiah? Mungkin dulu kita mengangkat tangan, ya Allah aku pengen banyak sedekah, tetapi udah punya uang, nggak mau sedekah juga. Bisa jadi itu lewat jalannya Allah memberikan kita sedekah setiap hari. Bayangkan hanya dengan modal 1 juta, keikhlasan hati kita menerima takdir saudara kita tidak mampu membayarnya dan kita ngasih penundaan, Allah catat bagi kita setiap hari sedekah sejumlah 1 juta rupiah sampai dengan utangnya lunas. Gimana kalau saya ikhlasin karena saya tahu dia nggak mampu? Bukan berhenti, pahala sedekahnya berhenti, tapi dia berubah pahala. Nabi SAW bersabda, man anzara mu'siran awada'anhu, siapa yang memberikan penundaan pembayaran utang, orang kesulitan bayar utang, awada'anhu, dia putihkan utangnya, dia ikhlasin itu utang, maka berubah pahala. Nabi sabdakan, adzallahullah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh, nanti di padang mahsyar Allah akan berikan dia naungan di saat tidak ada seorang pun yang bisa memberikan naungan. Subhanallah. Baca padang mahsyar, gimana ngerinya kita berada di padang mahsyar, yang orang lain ngerasain 50.000 tahun kita berada di padang mahsyar dengan matahari didekatkan di atas kepala kita, hanya dengan memberikan keikhlasan seperti itu, karena kita tahu saudara kita ini kesulitan, Allah kelak akan jadikan keikhlasan kita itu naungan di padang mahsyar. Mana lebih baik kita terima itu di dunia atau semuanya kita dapat nanti di akhirat? Maka dari itu bersyukurlah ketika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Sakit, kita sakit, kalau kita bersabar jemaah sekalian dengan sakit yang menimpa kita, ingat baik-baik, Nabi sabdakan kepada kita, inna rajula lakunu lahu indallahil manzilah, ada di antara hamba itu derajatnya tinggi di surga, falam yablughuha bi amalihi, tapi amal-amal seharinya itu tidak mampu menaikkan dia ke derajat itu. Fala yazallu yabtali bima yaqra, Allah terus uji dia dengan perkara-perkara yang tidak disukai. Anaknya durhaka padanya, dia sakit, uangnya dipinjam, usahanya bangkrut. Ketika terus diuji dengan ini lalu dia bersabar, apa yang terjadi? Langsung Allah naikkan ke derajat itu. Inilah hikmah di dalam kehidupan ini. Maka dari itu setiap muslim belajarlah untuk mengerti, memahami bahwa segala sesuatu seringkali berjalan
tidak sesuai dengan harapan kita. Dan di balik setiap kejadian itu, di sana ada takdir Allah. Dan ingat selalu, takdir Allah itulah yang terbaik bagi hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita kesabaran ketika kita ditimpa musibah, dan bersyukur ketika kita mendapatkan karunia dan kelimpahan rezeki darinya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik, wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa an taghfir lana wa tarhamana wa idza aradta fitnata qaumin fatawaffana ghayra mabtun wa nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-mu'afata fid dunya wal akhirah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.